wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi ya di session video saya kali ini. Sudah cukup lama saya nggak bikin video ya, maklumlah. Memang setelah saya menikah, perlahan-lahan durasi saya untuk bisa membuat video setiap hari semakin berkurang ya. Ya itulah, nanti akan saya jelaskan kenapa. Tapi ya udah, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu ya, teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku saya, buku Salawatin Aja jilid 2, yang ini jilid 1. Jadi kalau ada pertanyaan, jilid 1 dan jilid 2 sama ya? Jawabannya tidak sama. Jadi jilid 2 ini adalah lanjutan daripada jilid 1, dan stoknya di tempat saya masih cukup, ada sekitar 100 atau 200 buku lagi, lebih kurang 100 buku ya. Jadi teman-teman yang mau order silahkan. Kalau order dari luar negeri juga boleh ya. Buku ini sudah sangat banyak juga saya kirimkan ke Malaysia, Singapura, Brunei, ke Hong Kong, ke Taiwan juga sudah sangat sering, jadi nggak usah ragu-ragu untuk mengordernya. Oke, satu lagi produk saya adalah ini. Ini adalah tasbih digital, kemasannya seperti ini. Kebetulan ini warna biru ya. Oke, saya buka ya. Ini saya buka kotaknya. Kemudian ini seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada ini, di dalamnya ada chargernya ya, ada apa namanya, kalau dibuka ini ada kabel untuk chargernya. Nah, nanti setelah teman-teman boleh order, stoknya terbatas ya, ini cuma ada sekitar 10 lagi. Ada warna biru dan juga ada warna merah hati. Ini bisa dicas listrik, di sini ada lubangnya, perhatikan. Oke, harganya sangat terjangkau ya. Jadi teman-teman nanti bisa order. Dan bagaimana cara menggunakannya nanti, sebenarnya videonya sudah saya buat bagaimana cara penggunaannya. Nanti teman-teman bisa lihat. Kalau sudah order nanti saya kasih linknya bagaimana cara menggunakan tasbih ini. Cantik kan? Oke. Saya akan cerita-cerita untuk video kali ini. Saya bercerita tentang kisah saya karena ada beberapa orang yang memang ingin mendengarkan kisah-kisah saya, kisah pribadi saya. Jadi kalau kisah pribadi saya itu sebetulnya sudah sangat banyak saya ceritakan di YouTube ya. Cuma mungkin ada beberapa kisah yang belum saya kisahkan. Ya, nah inilah makanya saya buat video ini. Tadi ada permintaan dari peserta grup ya. Oh ya, teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup WA Salawat berjamaah, sekarang pesertanya sudah lebih kurang 630 peserta. Teman-teman bisa daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62994. Dan tadi yang mau order buku, mau order tasbih juga langsung ke WA yang ini ya. Oke. Nah, saya buka dulu komentar dari seseorang. Saya baca dulu ya komentarnya, ini komentarnya. Di dalam grup saya ya. Jadi meminta saya untuk bercerita ya. Saya bacakan ya. Usul Ustadz, kalau bisa Ustadz berkisah tentang awal mula mengenal usaha dakwah tabligh, usaha atas iman. Karena anggota grup kita banyak juga yang sudah menjalani kegiatan ini sampai sekarang. Pak Supredi juga termasuk. Terus beberapa hari lalu kalau tidak salah Ustadz juga membuat status tentang rencana pertemuan akbar para dai di Bengkulu dengan target sejumlah 5 juta peserta dari kalangan pendakwah dan umat Islam. Dan kegiatan ini sangat relevan dengan zikir salawat. Saya sendiri ketika ikuti kegiatan dakwah sambil memperbanyak salawat, Masya Allah luar biasa keajaiban, ketenangan, kebahagiaan yang saya rasakan. Maaf Ustaz, sekedar saran dan sedikit testimoni kedahsyatan salawat dan usaha dakwah tabligh. Oke. Jadi mungkin saya tidak menceritakan tentang secara spesifik tentang usaha dakwah tabligh ya. Tetapi saya akan bercerita tentang bagaimana sih awal mulanya saya bisa hidupnya lebih taat ya. Karena gini, saya yang mungkin sudah pernah mendengar cerita saya kan, saya dulu sekolah SMP dan SMA itu di Kota Padang Sidimpuan di Tapanuli Selatan ya, sama dengan anak-anak semasa sekolah zaman dulu. Jadi anak-anak usia zaman masa sekolah kan, walaupun saya bukan orang yang bandel ketika sekolah, cuma mungkin tidak terlalu taat ya. Kalau sholat 5 waktu itu ya mungkin tidak full 5 waktu, kadang-kadang cuma 2 waktu, kadang-kadang cuma 3 waktu, tidak full time 5 waktu ya, karena imannya masih ya belum sempurna di waktu itu, di zaman masih masa pelajar. Meskipun waktu saya
sekolah dasar sekitar SD. Saya SD di SD 042 di Kota Duri, Provinsi Riau. Kalau sekarang sih namanya sudah berganti ya. Sekarang namanya SD 01 Batin Solapan. Nah, dulu di semasa zaman dulu SD 01 Batin Solapan itu namanya SD 042 Balai Makam. Dan kemudian tahun 1994 itu dibelah menjadi dua. Jadi kalau SD 042 itu sekolah di pagi hari, SD 096 itu sekolah di siang hari. Jadi murid-murid dari SMP 042 murid-murid dari SD 096 itu adalah murid-murid yang berasal dari SD 042. Nah, sekarang bagaimana kabar sekolah itu, SD 096 itu ada di mana, dan apa kalau sudah berganti nama-namanya menjadi apa, saya nggak tahu. Karena saya sudah datang ke tempat SD saya yang di sini, namanya sudah berganti, namanya SD 01 Batin Solapan. Padahal zaman dulu ketika saya sekolah sekitar 30 tahun yang lalu ya, itu namanya SD 042 Balai Makam Duri Riau, begitu ya. Jadi saya sekolah SD di sini. Nah, semasa saya sekolah SD itu, saya sudah di zaman kelas 5 SD saya sudah rajin ke masjid. Hanya sholat subuh yang saya tidak ke masjid. Zuhur, kalau zuhur pulang sekolah mungkin mepet ya, tapi asar, maghrib, isya saya ke masjid. Asar, maghrib saya ke masjid. Kalau isya mungkin karena kadang-kadang ya kalau sudah gelap banget saya takut pulang. Di zaman itu kan belum semua orang ada listrik. Di zaman itu di tempat pendidikan saya di Gang Pasada ya, waktu itu di Jalan Persada di dekat daripada Desa Babu Salam di Kota Duri. Jadi saya di zaman itu dari rumah ke masjid itu jalan kaki, itu belum ada listrik. Jadi karena malam masih gelap ya, udah saya nggak ke masjid di zaman itu, masih kecil. Tapi zuhur, asar, maghrib saya selalu ke masjid. Nah, begitulah. Nah, kenapa saya ke masjid di waktu saya masih kecil itu? Waktu itu ada namanya Ustadz Muhammad Bakir ya. Waktu itu kebetulan tinggal di masjid itu sebagai marbot dan sekaligus muazin. Saya terkesima mendengar suara azannya, maka saya rajin datang ke masjid waktu masa kecil. Sekarang saya berkisah tentang bagaimana saya bisa menjadi lebih taat. Jadi di zaman itu saya sudah merantau ke Batam. Tahun 2001 kan saya merantau ke Batam. Yang saya sudah ceritakan di beberapa video saya bekerja dengan saudara sepupu saya menjual bensin. Waktu saya menjual bensin, saya selalu ada beberapa pelanggan itu yang pakaiannya itu memakai jubah, memakai sorban gitu ya. Saya lari, tapi saya merasa kayak kagum dengan mereka ya. Saya kagum dengan mereka. Wah, ini luar biasa ya pakaiannya ya. Saya melihat pakaiannya itu pakaian yang beda dengan pakaian-pakaian yang lain kan gitu kan. Karena di zaman tahun 2001 itu orang memakai jubah itu sangat langka. Kemudian singkat ceritanya saya tahun 2001 juga saya bekerja di sebuah perusahaan namanya di PT Singakom Batam, tepatnya di Muka Kuning. Kalau teman-teman tahu di zaman itu ada namanya PT Singakom Batam di Muka Kuning Batam. Waktu itu saya bekerja sebagai cleaning service. Bayangkan ya, saya tamat SMA, saya punya ijazah SMA. Yang mana teman-teman saya yang punya ijazah SMA, punya ijazah SMK, dia bekerja sebagai operator. Pokoknya bukan cleaning service. Waktu itu ya yang namanya cleaning service itu boleh dikatakan pekerjaan yang levelnya paling rendah. Maksudnya ya pekerjaan yang tidak terhormat lah mungkin gitu ya. Anggapan dalam tanda kutip sebagai besar orang. Jadi bayangkan ya, saya harus menyapu ketika orang istirahat ketika menjelang masuk ya. Kan orang masuk kerja itu jam 8. Nah, jam setengah 8 saya harus mulai bekerja. Itu orang masih ramai berduduk di emperan itu. Saya harus menyapu di hadapan mereka. Dan ketika saya menyapu itu banyak yang komentar-komentar ini dan itu. Bagaimana kalau masih karyawan baru ya. Dan waktu itu pun ketika saya menjadi cleaning service, saya berpenampilan rapi. Ya, wajah saya pun waktu itu ya di waktu itu ya, saya bukan memuji diri, masih ganteng, masih cakep. Nggak tahu sekarang masih ganteng atau enggak. Sekarang masih ganteng atau enggak tahu ya. Tapi di zaman itu saya usia 19 tahun.
saya pakaian rapi, necis, tubuh saya pun nggak gitu, bukan nggak gemuk, perut saya juga waktu itu belum buncit ya, masih proporsional dengan pakaian yang rapi. Ya banyak, istilahnya banyak cewek-cewek itu banyak juga yang naksir gitu. Ada satu perempuan yang istilahnya tergila-gila dengan saya, ada, tapi saya nggak usah kisahkan di sini. Tapi ya itu sampai ada orang yang komentar, kok kamu mau sih kerja kayak gini, kamu tuh ya kamu bukannya, kalau menurut orang kan biasanya orang yang kerja cleaning service itu kan dia nggak punya ijazah, paling dia hanya tamatan SMP atau SD gitu ya. Makanya dia cleaning service. Kalau saya kan bukan, istilahnya sudah tamat SMA ya, bukan orang yang tidak bersekolah gitu kan. Terus saya kenapa harus saya mau? Dan saya bukan, dan saya juga rapi pakaiannya, nggak yang orang yang sembarangan, orangnya necis. Kenapa saya mau kerja begitu? Kalau ditanya saya kenapa mau saya kerja begitu, sebenarnya banyak orang yang nggak tahu. Di masa itu kan saya pernah cerita dulu, waktu saya jualan bensin itu kan peralihan saya jualan bensin ke bekerja di perusahaan itu. Waktu itu ya ijazah saya masih ditahan oleh saudara sepupu saya, jadi saya belum bisa ambil. Jadi saya istilahnya masuk ke perusahaan itu bukan melamar, tapi karena dimasukkan oleh orang dalam gitu. Dan alhamdulillah saya bersyukur. Kenapa? Karena dengan saya bekerja, walaupun jadi apa saja pun yang saya bisa kerjakan, saya bisa menyambung hidup. Setidaknya saya bisa mandiri, saya bisa membiayai hidup saya sendiri. Saya nggak minta-minta sama orang. Jadi itulah perjuangan saya. Bayangkan hidup seorang anak yatim piatu yang nggak punya orang tua, kemudian ijazahnya ditahan sama sepupu, jadi nggak bisa melamar kerja di zaman itu. Ya udah, apa yang bisa dilakukan ya udah, saya jadi cleaning service. Saya jadi cleaning service itu setahun lebih kurang, karena kontrak pertama saya itu 6 bulan, dari 6 bulan kedua disambung lagi. Dan di situ pun saya mengalami keajaiban ketika peralihan kontrak itu kan. Itu disitulah saya awal mula ikut dengan jemaah tablik. Jadi ketika saya menjadi cleaning service waktu itu, ada seorang teman saya, namanya siapa ya, saya lupa namanya. Jadi waktu itu teman saya itu bilang, "Klis, aku ini sekarang lagi iktikaf di masjid loh," katanya, "lagi tidur di masjid." "Oh iya," saya bilang gitu. "Iya, jadi aku dari masjid ke sini bekerja, jadi nggak pulang ke rumah, nggak pulang ke kos," katanya. "Oh gitu," aku bilang gitu. Saya bilang gitu waktu itu kan. "Kamu ikutlah temani aku, biar aku nggak diam aja di situ, biar aku ada teman," katanya. "Oh, apa emang boleh?" aku bilang. "Ya boleh lah, biar kamu tahu. Kamu ikut ya," katanya kan. Ya awal mulanya sih aku diajak sama temanku itu. Ya saya diajak sama teman ya. Sorry ya, kata-katanya aku kadang-kadang saya, jadi maaf belepotan, tapi intinya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya itu diajak oleh teman saya, yang kebetulan teman saya itu dulu teman satu sekolah juga waktu SMA di Kota Padang Sidempuan. Jadi dia bilang ke saya waktu itu, jadi selama 3 hari saya di sana itikaf, di sana belajar beribadah, belajar sholat, belajar baca Quran, itikaf, nanti tahajud, makan sama-sama, gitu. Dan nggak boleh pulang selama 3 hari. Saya penasaran, ini ajaran apa sih gitu? Masa iya kita selama 3 hari di masjid kemudian nggak boleh pulang? Emang kalau kita pulang haram, dosa ya kan? Saya pikir gitu kan. Kenapa kamu nggak pulang? Emang kalau kamu pulang gimana? Ya nggak boleh. Ya, seandainya nih kamu pulang diam-diam tapi nggak ketahuan sama mereka, emang gimana? Aku nggak berani lah, katanya. Nanti takut kalau misalnya aku pulang, nanti aku kena tiba-tiba aku kena azab, katanya gitu. Entah nanti aku sakit, entah nanti aku tiba-tiba kena tabrak, aku nggak berani, katanya. Saya jadi bingung, semakin bingung kan lah. Ini ajaran apa sih? Saya belum pernah mendengar ajaran seperti itu gitu. Jadi ya sudahlah, coba aku ikut dulu. Aku temani deh gitu. Jadi awal mulanya saya ikut teman saya itu di zaman itu hanya karena penasaran. Ini ajaran apa sebenarnya? Karena saya kan semasa sekolah juga saya orangnya kritis. Saya orang yang tidak mudah dipengaruhi, orang yang tidak mudah didoktrin
kecuali jika semua itu masuk logika saya dan pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada saya itu bisa saya terima dengan akal sehat, dengan ya begitulah, dengan cara pola pikirnya saya gitu. Jadi udah saya ikut ke situ 3 itikaf ya. Hari pertama saya biasa-biasa aja. Saya lihat tidak ada yang aneh, biasa-biasa aja kok, tidak ada hal-hal yang aneh, yang sesat diajarkan di sini. Saya berpikir begitu. Cuma memang waktu itu teman saya mengajak saya ke acara itu, dia bilang itu kegiatan tablik akbar, ikutlah daftar biar kita ikut sama-sama tablik akbar, katanya begitu. Jadi saya mikir di dalam benak saya, yang namanya tablik akbar kan ada seorang yang berceramah lalu dihadiri oleh ratusan orang mendengar ceramah itu. Saya datang ke sana harapannya begitu, ada ceramah apa nih kan gitu. Nggak taunya saya ke sana tuh nggak ada siapa-siapa, malah sepi, cuma orang-orang yang di masjid itu aja, paling berapa 8 atau 9 orang waktu itu kami di situ. Nah, hari pertama saya ikut, ya semuanya welcome saya. Mereka tidur di masjid, itikaf di masjid, nanti bangun pas tahajud, ya tahajud. Lalu maghrib, pas maghrib ada yang ceramah, ada yang keluar dakwah ke rumah-rumah. Kalau saya lihat sih itu hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam ya, saya masih bisa menerima gitu kan. Kemudian hari yang kedua saya lihat orang-orang pada bangun tahajud, ya sudah saya ikut tahajud juga. Hari kedua itu ketika tahajud saya mulai menangis. Hari ketiga juga ya saya mulai berkesan di dalam hati saya. Ya menurut saya mereka orang-orang yang saya ikuti itu ya welcome, bersahabat, dan tidak ada ajaran-ajaran yang sesat atau menyesatkan di situ. Kemudian setelah selesai 3 hari saya itikaf yang diajak teman saya disuruh untuk datang ke masjid. Kalau istilah orang tabligh itu namanya markas ya. Ayo nanti datang ya ke markas di Batam, di Sekupang, di Masjid Baitur Rahman Sekupang katanya. Saya penasaran, saya belum pernah ke masjid itu kan, jadi oke lah. Malam Jumat saya naik taksi, itu naik taksi itu 2 kali perjalanan. Jadi kalau naik taksi itu dari tempat saya ke markas itu, ke tempat Sekupang itu ada sekitar lebih kurang ya 1 jam lebih kurang. Kalau naik sepeda motor sendiri atau naik Honda sendiri itu lebih kurang 45 menit dengan kalau misalnya ada berhenti di lampu merah di mana. Jadi pertama sekali saya datang ke masjid itu, kesan yang terasa bahwa saya ini masjid berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Kalau saya bedanya apa? Kalau saya datang ke masjid yang lain kan saya melihat orang itu pakaiannya ya beda-beda kan, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai baju celana jeans, pakai baju kaos, ya namanya orang-orang beda-beda kan penampilannya. Nah di masjid itu saya berasa seperti suasana di Arab, seperti suasana bukan di Indonesia. Kenapa? Karena semuanya memakai jubah, memakai baju gamis, semua berjenggot, semua bersurban, dan itu suasana nggak pernah saya temukan di masjid manapun selama saya datang ke masjid. Baru di situ. Ini orang-orang ya di sini semuanya memakai pakaian pakaian muslim, menggunakan jubah ataupun gamis dan bersorban. Itu membuat saya kagum dan ingin selalu datang ke sana. Karena ketika saya datang, yang saya rasakan tenang, damai. Nah, ketika itulah saya kemudian ada di situ musyawarah kan. Ada namanya di situ waktu itu Bapak Rahmat Siregar ya. Pak Rahmat Siregar ini dulu orang yang pentolan dalam dakwah tabligh di tempat kami. Saya diajak, bagaimana kalau kamu ikut 40 hari katanya. Ya karena saya sudah merasakan 3 hari waktu itu saya nyaman, enak, ya udah saya ikut 40 hari. 40 hari itu waktu sambil bekerja boleh. Jadi pulang kerja saya ke masjid belajar agama dengan mereka. Kemudian pulangnya nggak ke rumah, nggak ke kos, jadi ke masjid belajar agama. Kemudian nggak berapa lama saya juga 4 bulan. Jadi program dakwah tabligh itu dalam 40 hari ada 4 bulan. Jadi singkat ceritanya saya sudah ikut kegiatan dakwah jemaah tabligh itu sejak tahun 2001 sampai sekarang gitu. Tapi untuk hari ini, untuk akhir-akhir ini memang kalau bila dikatakan saya tidak aktif. Cuma kalau pengalaman saya di dakwah tabligh itu ya saya sudah berdakwah kemana-mana. Saya sudah pernah berdakwah ke Provinsi Lampung,
tepatnya di Lampung Barat, di kota apa namanya, ibu kota Lampung Barat apa sih? Duh, saya lupa. Nah, itu saya pernah datang sana, apa sih namanya itu, saya lupa. Kalau di sana kan Lampung Barat itu ada Wai Kanan lah, Wai apalah gitu kan, pokoknya Wai gitulah. Betul. Kalau di markasnya di Lampung Barat itu namanya di Sekincau ya, di Sekincau itu. Saya pernah datang ke sana. Di Sekincau itu ada masjid tablik di situ. Kemudian saya pernah ke Kalimantan Barat di kota Pontianak, saya pernah. Kemudian ke Sambas dan ke Pulau Jawai. Di Jawai saya pernah. Jadi saya 4 bulan, 2 bulan kami di Jawai, 2 atau 3 bulan kami di Jawai. Ya, tahun berapa? Saya ke Jawai tahun 2017 kalau tidak salah, ke Jawai 2017. Kemudian berakhir di Pontianak, lalu pulang. Kemudian sebelumnya itu juga pernah berdakwah ke 4 bulan itu ke dalam kota Batam sudah ya, dalam kota Batam, ke Lampung, ke kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sebulan dan sekitarnya ada di apa namanya, SKPD itu di daerah mana sih? Aduh, saya kalau nama-nama tuh udah lupa. Itu saya pernah ke sana tuh dalam tahun 2008. Bayangkan sudah lama sekali, makanya saya lupa ya. 2008 saya pernah ke kota Pekanbaru berdakwah. Di sekitar kota Pekanbaru tuh apa namanya itu? Aduh, saya lupa namanya. Pokoknya di itu dah, di daerah transmigrasi, di situ semua orang Jawa. Walaupun di Provinsi Riau, tapi ada satu tempat itu di daerah transmigrasi itu semua orang Jawa. Di SKPD ya namanya itu. SKPD itu apa sih? Lupa saya. Dan di situ saya menemukan sebuah tradisi yang berbeda, nggak pernah saya temukan dimanapun sepanjang hidup saya di masa itu ya. Jadi kami pernah di sana itu ketika Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu ya kebiasaan orang di sana. Kami sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri ya biasa, kalau kita di Sumatera kan, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Riau, kalau satu hari raya Idul Fitri itu masakannya itu masakan spesial. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, kita disuguhin makan, itu makan ketupat, ada daging, ada rendang, pokoknya makanannya spesial. Tapi di daerah ini, di daerah transmigrasi ini, di situ ada orang-orang Jawa semua. Hari pertama Lebaran itu kami disuguhkan makan biasa, bahkan cuma ikan kaleng ya, ikan sarden kaleng, itu yang disuguhkan ke kami makanan. Lah ini hari pertama Lebaran loh, mana makanannya? Kok makanannya biasa-biasa aja, bukan makanan spesial, gitu. Terus ikan teri, jengkol ya biasa-biasa lah, bukan yang spesial gitu kan. Nah ternyata kebiasaan orang di sana itu ya, kalau hari pertama Lebaran itu memang bukan hari yang spesial. Masakan spesial itu bisa kita rasakan apabila nanti sudah hari ke-6. Jadi hari ke-6 Idul Fitri itu semua warga di desa itu datang berbondong-bondong ke masjid, semua datang ke masjid membawa makanan-makanan yang istimewa dari rumahnya. Ada yang bawa makanan ayam gulai, ayam rendang, ada yang bawa rendang, ada yang bawa pokoknya makanan-makanan spesial, kue-kue semua yang enak-enak dikeluarin. Nah disitulah momennya orang-orang warga di situ datang ke masjid dan berpesta pora menikmati makanan-makanan yang istimewa. Nah itu bisa saya rasakan ketika saya berdakwah di daerah kota Provinsi Riau di Pekanbaru ya, saya lupa nama daerahnya sampai sekarang. Apa namanya itu? Nah itulah pengalaman. Jadi sejak ketika kita mengikuti kegiatan dakwah jemaah tabligh itu ya, yang diajarkan di sana itu ya memang ya bagaimana kita melatih diri untuk kita bisa lebih taat, bagaimana kita agar amal-amal ibadah kita bisa terjaga. Jadi ibarat kita latihan, ibarat kita kalau sekolah ya, sekolah itu kan latihan bagaimana selama 3 tahun kita diajari menghitung, diajari ilmu sosial, diajari segala macam. Jadi harapannya kalau sudah ikut 3 tahun sekolah, keluar dari situ lebih menambah pengetahuannya. Begitu juga dengan program kegiatan dakwah jemaah tabligh ini, ikut 3 hari kita digembleng di situ, diajarkan bagaimana untuk bisa menjaga sholat berjamaah selama 3 hari 5 waktu.
Nah, bagaimana juga selama 4 bulan kita digembleng 5 waktu berjamaah terus. Ya, karena sudah terbiasa 3 bulan, 4 bulan terus-terusan begitu. Ya namanya sudah terbiasa. Jadi ya kalau ada sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan lalu kemudian tidak dilakukan kan ada perasaan yang kurang. Makanya saya itu karena sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid berjamaah ya. Ibaratnya ya kalau saya tidak melakukan itu ada hal yang nggak enak rasanya. Nah, kalau buat saya ya ini alhamdulillah ya nggak pernah saya merasakan tuh bangun kesiangan. Paling kesiangannya saya dengan istri saya itu bangun itu paling pas azan subuh atau pas sebelum azan, pas setengah jam sebelum azan. Nggak pernah tuh misalnya kami tidur bablas tiba-tiba udah siang, udah matahari udah terang, nggak pernah. Walaupun misalnya saya tertidur itu baru tertidur jam 3 atau jam 4 karena sesuatu hal, tapi yang namanya sholat subuh itu terus bisa dilakukan dengan berjamaah, alhamdulillah. Jadi saya melihat kadang-kadang orang ya, kalau orang dia begadang atau ada acara malam hari tiba-tiba pulang jam 2 atau jam 3 lalu kemudian tidur jam 3 malam, itu saya melihat banyak orang-orang yang subuhnya itu bablas gara-gara dia tidurnya jam 3. Tapi alhamdulillah saya karena sudah terbiasa, alhamdulillah ya. Nah mudah-mudahan juga bisa teman-teman mengikutinya ya. Jangan sampai sholat subuh itu bablas, tidak berjamaah ke masjid hanya gara-gara kita punya kegiatan, kita punya apa-apa. Terkecuali kalau misalnya hal-hal tertentu, misalnya kita hujan, lebat sekali, saya nggak bisa keluar rumah, itu terpaksa saya sholat di rumah, ya. Atau saya sakit parah, ya. Tapi selama ini saya yang dikatakan sakit parah saya nggak pernah. Paling pernah saya sakit tuh menggigil, kedinginan, saya nggak bisa keluar rumah. Karena kalau saya keluar rumah dingin banget, itu saya memang sholatnya di rumah ya. Atau ketika saya dalam perjalanan, misalnya saya naik pesawat, pergi umroh kan satu harian tuh di pesawat. Nah, itu saya nggak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Atau ketika keluar kota naik bus, nah itu hal-hal tertentu yang membuat saya nggak bisa. Tapi di luar daripada itu, misalnya kalau misalnya ada tamu datang ya ketika azan berkumandang ya saya ajak tamunya ikut sholat, atau kalau dia perempuan ya saya suruh sholat di rumah, saya ke masjid begitu. Jadi tamu datang bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat. Atau misalnya kalau ada rapat warga atau rapat apapun, ya udah mereka kalau saya rapatnya lanjut, saya tetap sholat begitu. Jadi hal apapun tidak bisa. Kalau sakit ya udah sakitnya, kalau sakit ya sholatnya di rumah tapi tetap sholat begitu. Jadi itulah awal mulanya saya hijrah di tahun 2001 sampai sekarang. Nah kemudian di zaman itu kan saya belum kenal dengan amal sholawat ya. Jadi saya seperti yang sudah saya kisahkan di video-video yang lain, saya tahu dengan amal sholawat itu pada tahun 2012 awal mulanya, ketika saya masih berkuliah di Yogyakarta. Dan di situ saya langsung mencoba dan mempraktikkan sendiri amal salawat itu. Kemudian setelah saya banyak mengalami berbagai macam keajaiban dan kemudahan, keberkahan amal-amal salawat itu, di tahun 2018 barulah saya kisahkan cerita-cerita itu di YouTube untuk pertama sekalinya. Dan awal mula saya menceritakan itu, saya banyak dibully dan dihina, dicaci, bahkan direndahkan. Kenapa ya? Saya menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa diterima banyak orang? Jadi istilahnya gini, ibarat saya kasih contoh ya. Kita kalau sekolah itu kan ada SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Ibarat saya menceritakan ilmu Pitagoras ke anak SD kelas 1. Saya bilang kepada anak kelas 1, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi kalau misalnya bagaimana untuk bisa mendapatkan A, kalau tadi rumusnya A kuadrat adalah B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk mendapatkan A itu adalah akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau kuadratnya A itu dihilangkan, A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Saya bilang itu sama anak kelas 1 SD. Mana bener itu, itu nggak masuk akal dia. Jangankan bagaimana dia masuk akal, uang pelajaran dia aja masih belajar menulis dan membaca. Ya kan nggak masuk nalar dia dong.
Nah, sama halnya ketika saya menceritakan tentang keberkahan amal salawat. Ini loh, kalau kita mengamalkan salawat, saya pernah mengalami keajaiban saldo saya di ATM terisi sendiri. Saya pernah yang hal-hal itu nggak masuk di akal. Kalau saya ceritakan itu kepada orang-orang yang memang sudah terbiasa beramal, ya mereka bisa menerima. Ya, seperti Bapak Ibu misalnya, teman-teman yang sudah terbiasa mengalami keajaiban salawat, Anda bisa menerima cerita saya. Oh iya, saya percaya itu karena saya pun sering mengalami keajaiban. Mungkin responnya akan seperti itu. Tetapi kalau saya ceritakan itu kepada orang yang memang dia sholat aja nggak pernah, ya ibadah saja dia nggak yakin sama Allah, tiba-tiba saya menceritakan saya pernah loh dengan berkah salawat saya begini, saya mengalami keajaiban. Jangan cerita deh itu, masa salawat dijadikan untuk itu macam-macam. Saya akan dihina dan dicaci. Dan itulah yang saya rasakan ketika saya menceritakan keberkahan amal salawat di awal-awal dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya sudah banyak orang yang sudah tercerahkan dan banyak orang yang sudah mengalami keberkahan dan mengalami keajaiban. Ya, jadi bahkan jangankan untuk teman-teman biasa ya, banyak sekali teman-teman saya bahkan di kalangan orang-orang jamaah tablik ya, mereka pun tidak bisa menerima. Mereka tidak bisa menerima saya. Bahkan saya dibully dan dihina. Itu pernah sudah saya ceritakan di video saya yang waktu itu ketika saya di Hotel Safira Magelang. Saya kan berceramah. Nah, di situ saya kisahkan bagaimana saya dibully oleh teman-teman saya sendiri yang bahkan satu pengajian. Teman-teman satu pengajian saya saja tidak bisa menerima saya. Saya malah dibully, dihina. Tapi ketika saya sudah berubah kehidupannya, barulah mereka perlahan-lahan mau bisa. Bahkan mereka minta belajar. Gimana kamu mengamalkan apa? Tolong dong ajarin saya. Bahkan mereka minjam uang sama saya. Please pinjam uang dong. Padahal dulu katanya kalau saya dituduh salawat itu bukan untuk, nggak boleh ditujukan untuk dunia. Ketika dia berhadapan dengan masalah dunia, dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Makanya dia kebingungan. Akhirnya dia minta juga belajar amal salawat. Begitulah. Jadi teman-teman, itulah sekelumit kisah saya, hijrah saya ketika zaman dulu kala. Mungkin kalau ada di cerita video ini yang mungkin belum jelas, nanti boleh bertanya di kolom komentar ya. Dan kalau menurut teman-teman kisah ini menarik, boleh Anda share sebanyak-banyaknya kepada siapa saja ya, bahwa satu orang itu bisa melaksanakan sebuah amal itu karena terbiasa. Jadi bagaimana caranya agar kita biasa? Itu kita harus melatih diri kita. Kita harus memaksa diri kita untuk latihan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, maka kalau kita sudah tidak melaksanakan itu, ada perasaan tidak enak. Nah, makanya biasakanlah diri untuk beramal salawat, beramal sedekah, beramal sholat berjamaah, agar kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka ya ada sesuatu hal yang kurang kalau kita tidak melakukannya. Oke, silakan Anda share video ini sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan bercerita lagi tentang kisah bagaimana saya bisa umroh berkali-kali dan beberapa tips yang saya ingin berikan kepada teman-teman yang juga ingin merasakan umroh berkali-kali. Sampai jumpa, silakan Anda share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.